minyak faras ini sudah hampir lebih kurang 4 tahun. Luar biasa ya. 4 tahun. Kenapa? Saya itu sebenarnya nggak tahu sama sekali minyak faras ini. Tapi karena saya punya keluhan asam lambung, pada waktu itu saya sudah dirawat di Kolombia selama 3 minggu. Tapi saya pada waktu itu yang masuk ke Kolombia karena ada penyempitan pembuluh darah arteri sama pena di kaki saya. Kaki saya sebelah kanan ini bengkak dan sebelah kiri saya ini mengecil. Dan kalau apabila saya terlambat saja, Pak, pada waktu itu dibawa ke Kolombia, saya diamputasi karena sudah sempat membiru. Kaki saya sudah membiru. Yang arteri ini tidak ada peredaran darahnya jalan ke bawah karena penyempitan. Sementara yang sebelah kanan saya bengkak. Jadi satu harus dinaikkan, satu harus diturunkan kaki saya. Nah, jadi selama dalam perawatan di Kolombia, saya memang ada keluhan sakit lambung, tapi lambung saya ini saya sepele, nggak begitu saya peduliin, karena mungkin akan terlambat makan atau mungkin karena saya suka ngemil-ngemil gorengan, ya pastilah sakit. Kemudian saya suka oyong, pening kepala, sehingga saya merasa ini kayak gempa. Ini saya berdiri di sini seperti perasaan saya goyang, padahal eskalator itu nggak hidup gitu ya, Pak. Jadi akhirnya saya akan mau cari tahu, karena untuk obat-obatan saya udah pasti konsumsi obat yang luar biasa, nggak bisa sembarangan karena sudah ada terjadi penyempitan. Ini kebetulan penyempitan terjadi di kaki, mesti bersyukur. Kalau di jantung saya udah kena jantung namanya yang penyempitan sehingga harus pasang ring. Kalau di otak mungkin tuh saya harus kena stroke, itu namanya stroke kata dokter di Kolombia, Dr. Fauzi. Jadi akhirnya 2 hari saya dirawat inap di rumah sakit. Saya terjadi sesak yang luar biasa. Saya bingung loh, kok saya nggak bisa bernafas gitu ya. Jadi akhirnya anak saya kebetulan dokter mendampingi saya pada waktu itu di sana. Loh mami kok seperti ini udah nggak betul, ayo panggil emergensi. Saya dimasukkan ke ruang ICU selama 2 hari. Di situ saya sesak, tapi saya merasakan loh kok nggak bisa bernafas, yang masuk semua alat-alat, sehingga saya berpikir aduh kok bisa begini gitu kan. Akhirnya durasi saya dianuin semua dites, kesimpulannya lambung. Kata dokter, saya di Kolombia sama dokter Erik Semampau yang merawat saya. Jadi saya di situ dirawat sama si dokter Erik bersama dokter Fauzi yang khusus tentang penyumbatan di kaki saya. Akhirnya 3 minggu di rumah sakit saya habis kena 150 juta. Saya nggak punya asuransi pada waktu itu. Jadi pengobatan selanjutnya setelah pulang, saya pun berpikir, aduh obat luar biasa. Tapi anak saya wajib, namanya anak saya dokter, katanya dia nggak mau percaya dengan seperti ini. Jadi saya tanpa sengaja, saya kan saya punya Facebook. Di situ ada khusus terapi pengobatan lambung. Saya fokus ke lambung karena saya dari lambung itu saya suka pening oyong. Tapi kalau yang ini kakak saya sudah nggak merasa ini menjadi prioritas utama saya untuk pengobatan kaki, karena kita anggap itu udah ada khusus. Tapi lambung ini kan saya merasakan kok oyong, udah itu cemas, takut, khawatir, kemudian saya itu nggak berdaya, itu mau sedih, nangis seperti si Mbak tadi. Jadi saya lihatlah di Facebook, saya lihat di bawah tertulis bisa pengobatan tanpa harus mengkonsumsi obat, tapi bisa melalui kulit. Jadi luar biasa, kok bisa kulit ya? Saya nggak percaya itu sebenarnya, tapi saya penasaran untuk mencobanya. Jadi saya hubungi nomor telepon yang ada di bawah, kenalan saya sama si Mbak Dewi Sidambela. Akhirnya saya melalui dia, saya beli, dan sampai hari ini saya termasuk salah satu, apakah saya itu nggak tahu apakah pelanggan apa, tetap yang jelas saya itu mengkonsumsi faras hampir setiap hari dan setiap saat. Itu semuanya termasuk adik-adik saya semua ada 5 orang, 6 orang yang mengkonsumsi faras ini. Jadi itu betul-betul saya ikuti petunjuk tempat ruang yang sakit di bagian lambung itu, kemudian tapak kaki, tulang belakang. Jadi itu saya kan di sini nggak bisa. Saya suruh suami saya jijik sekali dengan bau ini. Jadi ya luar biasa, karena dia nggak mau dengan yang namanya minyak itu ya. Tapi karena dia harus mengurus saya, dia harus saya telungkup di balurnya. Siap itu tuh cuci tangan. Coba itu cuci tangan, siap dia membalur saya.
Jadi ya sudah nggak apa-apa namanya dia, saya suruh kan Pak, ya udah akhirnya itu dilakukannya sampai beberapa lama, tapi rupanya itulah luar biasanya ini si Faras. Suatu waktu dia juga merasakan sakit batuk yang di dadanya nggak berhenti batuknya. Dia dulu perokok berat. Iya, suami saya hampir 10 tahun. Jadi sekarang sudah berhenti merokok. Jadi dia itu begitu batuknya nggak sembuh-sembuh, itu malam itu juga kami bawa ke rumah sakit khusus untuk mengobati kenapa batuknya itu, mungkin efek dari merokok. Dia khawatir, dia takut sekali karena bisa ke paru dia pikirkan. Jadi saya balur di sininya, dia heran kenapa langsung bisa berhenti dia batuk. Waduh, saya luar biasa kali. Itulah kan Bang, saya bilang, kenapa kau nggak percaya? Saya bilang gitu kan. Itu bukti kan. Sampai sekarang dia termasuk salah satu pemakai Faras. Aku sampai salut dulu sampai dia itu cuci tangan karena dia jijik kan. Sekarang dia memakai, malah itu hidung tersumbat itu si minyak fresh care itu langsung masuk ke hidungnya. Itu semua diletakkan ke tengkuknya. Jadi ini Faras benar-benar saya merasakan manfaat yang luar biasa. Termasuk adik saya yang asam lambungnya sudah akut, itu juga memakai. Ini adik saya juga ikut saya bawa pemakai Faras yang luar biasa. Jadi satu hal lagi yang membuat saya luar biasa, saya sampai ke psikiater karena saya bisa tiba-tiba merasakan sedih. Makanya lambung ini bermacam-macam. Ada orang yang di sini ulu hati, ada yang mungkin sakit perut atau apa gitu. Saya nggak pernah merasakan sakit perut. Tapi saya oyong. Saya mau jatuh, perasaan mau gempa. Kemudian kalau udah saya terlambat makannya, saya udah luar biasa nggak sanggup lagi mau berjalan. Jadi anak saya yang dokter bilang ini mami bukan lagi di lambung, tapi udah ke kepikiran. Saya ke psikiater ke Mahoni berobat selama 4 bulan ke dokter Meida. Disitulah saya dikasih terapi gimana supaya saya bersemangat, suruh tarik nafas 3 kali setiap pagi. Kemudian ya ini dia kan nggak tahu dengan yang namanya Faras ini ya Pak ya. Akhirnya itu saya lakukan. Obat saya itu udah ketergantungan, Marlofam itu udah sejenis heroin yang saya harus mengkonsumsi itu. Kalau baru saya bisa tenang, kalau enggak saya nggak bisa tenang. Jadi akhirnya saya dibatasi, yang kecil sekali saya bisa dibagi 2, dibagi 4 bahkan. Itu terakhir sekalinya anak saya menjatah saya obat, sehingga akhirnya saya betul-betul tidak tergantung lagi dengan obat itu dan saya sembuh total dari rasa cemas. Setiap mau maghrib menjelang malam kalau sudah hujan saya takut. Saya nangis, saya sedih karena anak saya ada kos di Jakarta, itu saya jadi pikiran saya udah makan atau gimana. Rasa khawatir yang sangat luar biasa itu yang saya pikirkan pada waktu itu, sehingga saya tuh nggak berhenti dari nangis gitu, sedih nggak tahu tiba-tiba apa kok jadi nangis. Itulah saya pada waktu itu. Jadi sekarang ini saya sudah betul-betul terbebas dari semuanya, tapi Faras tetap saya menggunakan. Luar biasa Pak, itu mudah-mudahan saya selalu sudah membantu kita semua. Kaki ini tetap saya balur, dan ini saya sudah nggak mengalami bengkak lagi. Setiap saya pergi luar kota, saya ini selalu sebelah kanan ini bengkak, sebelah kirinya mengecil, tapi sekarang sudah stabil. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, terima kasih ya Pak sudah membantu semuanya. Sudah normal.